Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Organisasi saya PDIP sambangi Rizal Ramli ngeluh Jokowi kini sudah tak punya hati. Organisasi saya PDIP yang berkontribusi besar terhadap pemenangan Joko Widodo, baik menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI mendatangi ekonom senior Rizal Ramli. Organisasi ini adalah Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Cakra Buana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bertandang ke kantor RR di Jalan Tebet Barat Dalam, nomor 4, Jakarta Selatan pada hari Senin 3 Agustus. Kepala Satgasus Cakra Buana PDIP Kadiman Sutedi menyampaikan pihaknya mengaku kecewa kepada Joko Widodo yang pada pemerintahan keduanya ini tidak mampu untuk mengurus rakyat. Ia mengatakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang sudah menjabat 2 periode itu sudah tidak lagi jujur dan punya hati memimpin rakyat Indonesia. Saya lihat tidak jujur, tidak ada lagi hati. Urus rakyat bukan hanya cukup pintar saja, tapi harus pakai hati. Tegas sosok yang akrab disapa Yongki ini di hadapan RR. Di tengah krisis kesehatan pandemik virus corona baru COVID-19 saat ini, lanjut Yongki, pemerintah tidak lagi mendahulukan kepentingan rakyat kecil yang sudah mulai terdampak ekonominya. Sebab Jokowi beserta jajarannya hanya memberikan sembako yang praktiknya tidak merata. Hari ini rakyat butuh diurus pakai hati, bukan sembako aja dikasih yang nggak bisa makan. Bahkan yang sangat menyedihkan, masyarakat datang ke saya, sedih, kenapa bangsa ini jadi begini? Dalam pertemuan tersebut, Yongki membawa puluhan personel Satgas Cakra Buana PDIP dan juga menyampaikan keluh kesahnya kepada RR terkait penanganan COVID-19 yang dikerjakan pemerintah hingga hari ini. Bahkan dalam pertemuan tersebut hadir pula Laskar Betawi yang juga merasakan dan menyampaikan hal yang serupa dengan Satgas Cakra Buana PDIP. Survei LSI mengatakan 76% pemilih Jokowi Ma'ruf mengatakan ekonominya semakin memburuk. Perekonomian masyarakat Indonesia anjlok lantaran pandemi COVID-19, terutama bagi warga yang berada di zona merah. Hal itu terungkap dalam sebuah hasil riset yang dilakukan oleh LSI Ninja. Tercatat sebesar 74,8% publik mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka saat pandemi virus corona lebih buruk dan bahkan jauh lebih buruk dibandingkan masa sebelum COVID-19. Hanya 22,4% yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak berubah dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19. Dan hanya di bawah 2,2% yang mengatakan kondisi ekonomi mereka lebih baik. Ujar peneliti LSI Ninja Ardian Sofa saat merilis hasil survei bertajuk Kecemasan Publik di Zona Merah pada hari Selasa 7 Juli. Menurut Ardian lagi, kalangan yang mengatakan kondisi ekonomi buruk merata di hampir semua segmen. Baik mereka yang kelas ekonomi atas maupun wong cilik, berpendidikan tinggi maupun rendah, tua ataupun muda dan semua konstituen partai politik. Mereka yang mengatakan kondisi ekonomi buruk juga mayoritas di pemilih Jokowi Ma'ruf maupun pemilih Prabowo Sandiaga Uno. Di pemilih Jokowi Ma'ruf sebanyak 76,3% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Sementara di pemilih Prabowo Sandiaga sebanyak 74,2% mengatakan kondisi ekonomi juga memburuk. Sementara itu pada segmen pemilih PDIP, partai pemenang pemilu sebanyak 77,8% mengatakan bahwa ekonomi mereka memburuk. Pada konstituen Golkar, sebanyak 74,2% mengatakan ekonomi mereka memburuk. Pada segmen pemilih PKS yang biasanya memilih musim kelas menengah yang tinggal di kota, sebanyak 70,7% mengatakan ekonomi mereka memburuk. 6 bulan dilanda pandemi COVID-19, tingkat kecemasan publik atas ekonomi mereka berada di zona merah.
Mayoritas mereka mengatakan ekonomi mereka memburuk di atas 70% dan mayoritas khawatir mereka tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok, yaitu di atas 80%. Sepanjang LSI dan JA melakukan survei opini publik sejak tahun 2003, tak pernah ada kecemasan publik setinggi ini. Begitu tutur Ardian Sofa. Karena itu, menurut Ardian, pemerintah sebaiknya menghindari untuk membuat kebijakan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi warga. Kondisi masyarakat saat ini ibarat rumput kering yang mudah terbakar, sebab persepsi publik berpotensi mengubah krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan politik. Pemerintah dibantu sektor swasta sebaiknya fokus untuk mengerahkan segala upaya menghidupkan kembali sentra-sentra ekonomi. Diketahui survei tersebut dilakukan oleh LSI dan JA secara tatap muka pada 8-15 Juni 2020, menggunakan 8.000 responden di 8 provinsi besar di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Provinsi Bali. Sementara margin of error sekitar 2,05%, survei juga menggunakan riset kualitatif yaitu analisis media dan in-depth interview untuk memperkuat temuan dan analisisnya. Hal ini seperti diberitakan bahwa ribuan ibu rumah tangga terlihat mengantri berjam-jam di kantor Pos Indonesia di Jalan Rambutan Depok, Jawa Barat, demi uang tunai program simpanan keluarga sejahtera PSKS Rp400.000. Nur, 48 tahun, seorang warga Pancoran Mas, mengatakan sangat membutuhkan dana tersebut. Katanya sekarang semua mahal, apa-apa mahal, cabai pun juga mahal. Begitu katanya pada hari Senin. Kata Nur, kenaikan harga bahan bakar minyak membuat hidup semakin sulit. Seluruh biaya kebutuhan hampir dipastikan melonjak. Banyak warga yang menyesal pilih Jokowi, begitu ujarnya. Warga lainnya, Daryono, mengatakan uang Rp400.000 yang dibagikan pemerintah bisa saja habis dalam sekejap. Palingnya cuma cukup buat 3 hari, langsung habis. Buat anak biaya ongkos sekolah, istri belanja. Begitu katanya. Sementara itu, Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Depok, Uman Mulyana, mengatakan hari itu merupakan pembayaran yang dilakukan sebanyak 7 titik. Pelayanan di Jalan Sentosa, Kantor Pos Perunmas 1, Kantor Pos Pancoran Mas, Kantor Pos Depok Timur, Kantor Pos Cimanggis, Kantor Pos Sawangan, dan Kantor Pos Cinere. Dalam mengantisipasi penumpukan RTS, maka pihak kantor pos membagi dalam 2 hari agar tidak menjadi penumpukan. Untuk pengambilan dana bantuan langsung tunai pun berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena dana tersebut akan tersimpan di dalam rekening giro pos masing-masing si penerima. Beda dengan tahun lalu yang dikembalikan ke pemerintah bila tak diambil. Hal lainnya pun juga diungkapkan oleh pendukung berat Jokowi. Salah satu warga dari Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Supiati, 37 tahun, mengaku pernah menjadi pendukung berat Joko Widodo saat dulu mencalonkan sebagai calon presiden di pemilu 2014. Namun, Jokowi disebut telah melanggar kontrak politik dengan warga di Kampung Akuarium. Biasa sih ya. Supiati, warga situ, juga bercerita ia sebenarnya adalah pendukung berat Jokowi sejak dulu maju dalam Pilkada DKI 2012 bersama dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan lanjut ke Pilpres 2014 bersama dengan Yusuf Kala. Pilkada dulu saya juga ikut Jokowi, sampai saya ninggalin anak ikut konser joget-joget di Senayan GBK 2014 dulu. Megang tangannya Jokowi aja udah seneng banget. Sekarang mah ya Allah, udah enggak lagi lah. Enggak lagi. Megang tangannya Jokowi aja udah seneng banget. Sekarang mah ya Allah, udah enggak lagi. Kayak gimana gitu? Kata Supiati kepada redaksi suara.com. Perantau asal Makassar, Sulawesi itu mengaku sempat ada kontrak politik antara Jokowi dengan warga Kampung Akuarium agar mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.
Dia kan ada kontrak politik dulu di sini. Bilangnya nggak ada penggusuran. Cuma kenapa dia udah jadi presiden? Janji-janjinya ya lupa. Nengok kita aja nggak pernah. Kata dia. Selain janji politik, ibu dari 5 anak ini juga mengaku pernah mendapatkan beberapa kali bantuan selama masa kampanye mulai dari sembako hingga uang tunai.